Sahabat yang baik, salam sehat. Pandemi COVID-19 nampaknya sudah melandai. Syukur alhamdulillah, astungkar. Di beberapa daerah pembatasan sosial sudah mulai diperlonggar. Kawasan wisata sudah dibuka. Mal pun dibuka terbatas. Begitu pula gedung bioskop dan tempat hiburan lainnya. Tapi kita tidak boleh euforia, terlalu bebas sebebas-bebasnya. Ancaman wabah masih tetap ada. Kita tidak tahu sampai di mana ujian alam ini akan berakhir. Kali ini saya ingin mengajak kita untuk merenung apa yang bisa kita petik dari peringatan semesta ini dengan dikirimnya wabah pandemi COVID-19. Wabah yang pasti akan mengubah tatanan kehidupan kita di era pasca wabah. Saya ingin mengajak kita untuk merenung dengan membaca Sloka Sara Samuscaya, kitab warisan leluhur yang dihimpun oleh Begawan Wawaruti di abad ke-9. Kitab ini berbahasa Jawa kuno. Nanti tentu akan saya terjemahkan dengan bahasa kekinian saya. Ada sloka yang sudah saya gabungkan. Oke, saya akan membaca dengan irama yang disebut Palawakya. Irama yang biasa dipakai oleh umat Hindu di Bali dalam acara pesantren. Ini adalah gabungan sloka 178 dan 179. Nyekari doning dana, yantan dana kena, dan bukti. Mangkana ngaji, tanpa don ike yantan suluhing ring dharma sedan. Mangkana budi kepranyanan, tanpa don ike yantan pengalahaken indria. Kunang ikan wong lunga teke masnya tanpa kehitung dana. Ia iku mati ngarania. Tuhun mengambekan bedanya sangkeng wangke. Apa gunanya harta kekayaan itu dinikmati jika tanpa adanya sedekah? Apa gunanya sastra-sastra dipelajari jika tidak menuntun perbuatan yang baik? Apa gunanya pengetahuan jika tidak untuk mengalahkan hawa nafsu? Orang kaya yang tidak melakukan sedekah, sesungguhnya ia telah mati dalam hidupnya. Hanya lantaran masih bernapas saja ia dibedakan dengan bangkai. Dan ini adalah gabungan sloka 365 dan 366. Ya puan hana sire sawitra lawan sang yang metru, dan kena ring tunepati. Kunang sire yogyan umiate, kenang menah helm. Dan pahingan kita ikan kala ngarani. Matu 100 ikan tahun tanpa kalwasan. Kunang ikan perwerti makalwasan ike sep-sepin katinia. Iking urip buayate. Kesana matre hanani apa tan mimitaming matur pengpongan juga iking urip
dade hakne ring dharma sedana. Jika ada seseorang merasa terbebas dari kematian dan dapat hidup abadi, ia boleh saja bermalas-malasan. Sedangkan bagi mereka yang percaya akan kepastian kematian, ia harus menjauh dari bermalas-malasan. Perjalanan waktu tiada batas. Ia terus bergerak meski melewati ribuan putaran tahun. Tapi hidup itu ada batasnya. Seringkali dilalui dengan sangat cepat dan hanya dalam sekejap. Sadarlah, apakah guna menyia-nyiakan waktu? Manfaatkan waktu untuk berbuat kebajikan. Saya tutup dengan sloka 375. Tatan kena tinulak ikang metru ngarani dan pengantiakan sua bawanya. Matang nian salah ikang wiwe ke kumnya. Iking gawe yang ku sekarang. Jemaah gawe yang ke dharma sedana. Kematian tidak dapat ditolak dan waktunya pun tidak dapat diramalkan. Karenanya sangatlah keliru orang yang selalu mengulur-ngulur waktu untuk melakukan kebajikan. Kelirulah orang yang berpikir bahwa kebajikan yang seharusnya dilakukan hari ini akan bisa dilakukan esok hari. Sahabat yang baik, 5 sloka itu intinya adalah semesta selalu memberi peringatan kepada umat manusia agar tidak menyia-nyiakan waktu hidup di bumi ini. Peringatan bisa saja berupa wabah, seperti yang kita alami saat ini, menghadapi COVID-19 yang sudah begitu panjang. Kita diingatkan untuk kembali merawat bumi. Pabrik-pabrik ditutup, kendaraan dibatasi berjalan, maka polusi udara semakin membaik dan lubang ozon tidak terlalu lebar menganga. Kita diingatkan untuk merawat keharmonisan keluarga dengan banyak tinggal di rumah. Jika tidak perlu benar, janganlah bepergian. Kita diingatkan untuk berhemat. Anak-anak tidak perlu diajarkan kemewahan dengan berbelanja ke mall. Kita diingatkan untuk melakukan ritual keagamaan dengan tidak berpoya-poya, karena memuja Tuhan tidak diperlukan sifat pamer dan jor-joran. Dan yang sangat penting adalah kita tidak perlu menunda untuk berbuat amal dan kebaikan. Karena kematian bisa datang setiap saat tanpa pilih orang, tanpa pilih status sosial maupun jabatan. Mari kita melakukan introspeksi total untuk menghadapi tatanan kehidupan baru pasca pandemi ini. Rahayu, salam damai dari Pasraman Manikgeni, Bali.